Pemirsa, efek domino kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David masih terus berlanjut. Harta kekayaan ayahnya, Rafael Aluntri Sambodo, yang kerap dipamerkan Mario, kini diusut tuntas pihak berwenang. Bahkan warganet ramai-ramai membongkar kekayaan keluarga Rafael. Lalu seberapa besar yang dimiliki? Apakah jumlah tersebut wajar? Berikut apa kata fakta. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, anak pejabat Eselon 3 Ditjen Pajak Kementerian Keuangan berbuntut panjang. Gaya hidup mewah Mario membuat sang ayah Rafael Aluntri Sambodo yang merupakan Kabak Kanwil DJP Jakarta Selatan II menjadi sorotan publik. Harta kekayaan yang dimiliki Rafael mencapai 56 miliar rupiah. Lalu apa kata fakta? Di media sosialnya, Mario sering memamerkan mobil dan juga motor mewahnya. Rubicon seharga 1,7 miliar rupiah menjadi saksi bisu kejadian kekerasan yang dilakukan terhadap korbannya David. Ironis, kendaraan mewah tersebut belum membayar pajak dan juga berplat nomor palsu. Selain itu, ia juga kerap memamerkan motor mewahnya, yaitu Harley Davidson Street Glide yang ditaksir harganya mencapai 445 juta rupiah. Ia juga memiliki motor Triumph ala Cafe Racer yang harganya di kisaran 275 juta rupiah. Anehnya tidak satupun mobil Jeep terdaftar di laporan kekayaan ayah Mario. Berdasarkan LHKPN 2021, aset yang dimiliki oleh Rafael yang berupa transportasi hanyalah Toyota Camry 2008 seharga 125 juta rupiah dan juga Toyota Kijang 2018 seharga 300 juta rupiah. Selain itu, Rafael juga dilaporkan memiliki 3 tanah di Sleman yang totalnya mencapai 480 juta rupiah. Di Manado, ia memiliki tanah 90 juta rupiah beserta dengan 2 bangunan yang totalnya seharga 416 juta rupiah. Selain itu, Rafael juga memiliki 4 bangunan di Jakarta Barat yang totalnya mencapai 37,5 miliar rupiah beserta bangunan di Jakarta Selatan seharga 13,6 miliar rupiah. Harta kekayaan Rafael yang tidak wajar akan diusut tuntas. Padahal pada 2012 lalu, Kejagung pernah melaporkan harta kekayaan Rafael ke KPK untuk diteliti. Laporan mencurigakan tersebut juga ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK. Kalau PPATK bilang kasih laporan ke kita 2012, iya, ini saya baca laporannya. Saya baca, itu transaksi keuangan 2003 sampai 2012. Masyarakat pun mempertanyakan dari mana harta 56 miliar rupiah tersebut. Sebagai ASN dengan jabatan Eselon 3, gaji dan juga tunjangan yang diterima oleh Rafael sama dengan PNS lainnya sesuai dengan golongan dan juga jabatannya. Berdasarkan Perpres nomor 37 tahun 2015, tunjangan yang didapatkan oleh Rafael berkisar antara 37,2 juta hingga 46,4 juta rupiah. Harta yang dimilikinya ini hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yaitu 58 miliar rupiah. Bahkan harta yang dimilikinya 4 kali lebih besar dibandingkan dengan bosnya sendiri, yaitu Dirjen Pajak Suryo Utomo yang hanya 14 miliar rupiah. Sementara itu untuk pejabat DJP lainnya, laporkan berkisar antara 4 hingga 5 miliar rupiah. Lalu wajarkah harta kekayaan yang dimiliki pejabat Ditjen Pajak dengan penghasilan yang didapat? Para pengawas ya, baik di internal ataupun juga lembaga lain yang terkait dengan pejabat publik, misalkan KPK atau BPK atau yang lain, nah itu juga harus memiliki ini ya kemampuan dan sensitivitas untuk melihat harta-harta yang di luar ini gitu. Jangan-jangan yang di luar lebih besar lagi. Luar itu masyarakat menemukan banyak harta dia yang belum dilaporkan nih. Ini kok bisa ya seperti itu dia lolos dan juga bahkan mungkin hartanya itu melebihi bosnya sendiri gitu. Publik aja bisa melihat bahwa mungkin ada yang tidak istilahnya tidak wajar ya di dalam laporannya itu. Kemudian kok ya sejauh ini dibiarkan pejabat atasnya aja kalah ya dalam konteks ini gitu ya, kalah tinggi hartanya begitu. Sebenarnya itu sudah bisa menjadi indikasi awal begitu. Tentu kita ini adalah istilahnya
baru sebatas dugaan-dugaan kan begitu. Nah, untuk membuktikan itu adalah tugas dari pengawasan. Bisa saja mungkin akan ada alasan karena warisan atau karena usaha yang lain, itu oke kalau bisa dibuktikan. Kasus kekerasan Mario Dandi pun memberi efek domino. Gaya hidup mewah pejabat pajak menggerus kepercayaan publik hingga masyarakat menyuarakan protes anti bayar pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mendisiplinkan para pejabat pajak lainnya dengan segera wajib lapor pajak hingga membubarkan klub motor gede Ditjen Pajak. Kementerian Keuangan juga menyediakan platform kepelaporan masyarakat jika ada kecurangan pegawai dan pejabat Kementerian Keuangan lewat whistleblowing system atau WISE. Sebagai pejabat negara, maka dia menjadi wajib LHKPN, wajib lapor LHKPN. LHKPN tahun 2022 sebagai contoh disampaikan langsung kepada sistem di KPK paling lambat tanggal 31 Maret 2023. Namun untuk Kementerian Keuangan, kami mewajibkan kepada seluruh pegawai untuk memasukkan LHKPN paling lambat pada akhir Februari. Faktanya tidak hanya Rafael, pegawai pajak yang memiliki harta melimpah. Masih ingatkah Anda dengan Gayus Tambunan? Di tahun 2009 dengan golongan 3A, ia memiliki harta mencapai 100 miliar rupiah. Ia terlibat praktek makelar, yakni memanipulasi laporan perusahaan agar pembayaran pajaknya lebih kecil. Lalu selanjutnya ada Angin Prayitno yang terlibat kasus suap pajak dan gratifikasi hingga 55 miliar rupiah. Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP ini menerima suap untuk pemeriksaan perpajakan. Selanjutnya ada Dana Widiatmika, yang mana PNS bergolongan 3C tersebut memiliki total aset hingga 60 miliar rupiah. Di tahun 2012, Dana terlibat penerimaan suap 2,5 miliar rupiah atas kepengurusan utang pajak hingga didakwa pemerasan dan pencucian uang. Ini memang murni kesalahan dari pengawasannya saja, misalnya atasan-atasannya, atau Rafael ini bisa kena sanksi ya kalau misalnya banyak harta yang di luar LHKPN gitu? Selama ini LHKPN yang bersangkutan tuh kok nggak diutak-atik sama atasan langsung itu loh Mbak, ya? Kok nggak diutak-atik oleh pejabat eselon 2-nya atau eselon 1-nya gitu Mbak. Paling dasar adalah ketika laporan itu tidak ditindaklanjuti gitu. Jadi kadang-kadang LHKPN itu hanya diserahkan udah masuk laci, udah selesai. Padahal tugasnya itu ada membaca, dipanggil, ya kan, isiannya itu dibaca, diklarifikasi. Hasil berita acaranya itu dilaporkan kepada atasan. Kayak gitu Mbak, saya juga pernah ngomong hal gitu Mbak. Itu berjalan tadi. Nah, cuman masalahnya ini jadi meleset ke belakang. Pertanyaannya aja, selama ini berarti LHKPN itu disimpan oleh atasan langsung. Itu kelalaian dari atasan langsung Mbak, ya kan. Nah, kedua, kalau dikenakan sanksi itu sebenarnya bisa-bisa saja gitu Mbak, sepanjang jelas itunya dugaannya. Misalnya jadi gini, saya bukan bela yang bersangkutan. Jadi ketika itu apa sih salahnya gitu tadi Mbak? Apa salahnya misalnya melaporkan LHKPN tidak benar, ya kan? Nah masalahnya ketika melaporkan tidak benar itu masih di ruang untuk membetulkan gitu loh Mbak. Sehingga ketika dia membetulkan ya nggak salah juga. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi tidak hanya mengungkap gaya hidup mewah anak pejabat Ditjen Pajak, namun juga mengungkap fakta harta kekayaan yang tidak wajar. Jumlah kekayaan yang tidak sesuai dengan pendapatan memicu ketidakpercayaan publik hingga berujung seruan enggan membayar pajak. Saya Raisa Nadia dan Raga Firdaus, sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.